Lainnya, saudara, jumlah kendaraan arus balik ke Jakarta telah mencapai angka 60% hingga Senin dini hari. Sebanyak 1.375.000 dari 2,2 juta kendaraan pemudik Lebaran 2025 diperkirakan telah kembali memasuki Jakarta. Hal ini disampaikan Kakor Polri Irjen Agus Suryonugroho di Command Center Korlantas di kilometer 29 pada Senin pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Hari ini sudah jam 02.00 pagi hari, update daripada traffic kami laporkan bahwa cukup lancar. Tadi pagi jam 9.30 Bapak Kapolri telah membuka flag off one way nasional arus balik dengan beberapa menteri. Kami laporkan sampai pagi hari ini proyeksi arus balik kurang lebih 2,2 juta, sudah masuk kurang lebih arah Jakarta 1.375.000 kendaraan. Jadi proyeksi sampai besok pagi kurang lebih sudah 60% untuk arus balik. Oleh sebab itu kami mohon doa restu kepada rekan-rekan semuanya agar supaya arus balik operasi ketupat tahun 2025 ini berjalan dengan baik. Demikian juga kami laporkan untuk Laka Lantas juga alhamdulillah ada penurunan dari 3.728 selama operasi tahun 2025 2.637. Jadi ada penurunan jumlah kecelakaan 30%. Fatalitas korban meninggal dunia, yang meninggal dunia turun 47%. Ini selama operasi data nasional. Untuk yang di jalan tol kami laporkan juga ada penurunan tahun 2024 53, tahun 2025 32. Jadi penurunan kecelakaan di jalan tol ada 40%. Untuk fatalitas korban meninggal dunia di jalan tol dari 44 turun menjadi 12 sejumlah 72%. Maka dari itu moga-moga malam hari ini sampai besok pagi hingga nanti tanggal 7 dan 8 pelaksanaan operasi ketupat khususnya arus balik berjalan dengan lancar. Kira-kira itu. Di tanggal 6 April apakah memang ini sudah masuk puncak atau bagaimana, Pak? Hasil perhitungan kendaraan yang masuk kemungkinan per besok pagi akan kita bandingkan yang kemarin. Tetapi kelihatannya dari arus yang kita pantau sampai pagi hari ini kemungkinan malam ini puncak arus balik. Untuk rekayasa lalu lintasnya yang masih berlangsung apa saja? Rekayasa lalu lintas dari one way nasional arus balik dari kilometer 414 sampai 70 masih berlangsung sampai saat ini. Terus dari 70 hingga ke 36 proses kontraflow dari 70 ke 47 itu 2 lajur kontraflow arah Jakarta, dari 47 ke 36 itu 1 lajur. Untuk tol fungsional ini situasional. Jadi pagi kita buka. Saudara, arus balik pemudik dari Kalimantan ke Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Dengan menggunakan KM Lambelu, 1.710 penumpang dari Malaysia dan Kalimantan tiba di Pelabuhan Kota Parepare pada Minggu malam. Selain penumpang yang balik dari Malaysia dan Kalimantan, sejumlah penumpang juga mengaku baru sempat mudik ke kampung halaman di Sulawesi Selatan karena sebelumnya kehabisan tiket. Hingga Minggu malam, Pelabuhan Bakauheni masih dipadati kendaraan pemudik. Tidak hanya kendaraan roda 4, roda 2 juga memadati kantong parkir sebelum menuju kapal. Pihak ASDP menyatakan, puncak arus balik mudik Lebaran 2025 akan berakhir pada hari Minggu. Diprediksi sisa kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa tinggal 87.000.
Ratusan kendaraan pemudik keluar dari kapal setelah melintas dari Pulau Sumatera melalui perairan Selat Sunda terus memadati Pelabuhan Merak Cilegon di Banten. Pelabuhan mengoptimalkan proses bongkar muat supaya tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat karena sebentar lagi cuti lebaran akan berakhir. Ribuan kendaraan masih memadati gerbang tol Cikampek Utama pada Senin pagi, saudara. Kepadatan ini didominasi kendaraan yang akan kembali ke Jabodetabek. Antrean kendaraan sudah terjadi sejak Senin dini hari dari ruas tol Cipali menuju ruas tol Jakarta Cikampek. Antrean ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga membuka gardu transaksi lebih banyak menuju Jakarta. Pada 7 April, masih menjadi puncak arus balik Lebaran 2025. Jalur arteri Karawang, Jawa Barat masih dipadati kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta pada Minggu malam. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari kawasan Simpang Jomin hingga Cikampek dan Jalan Raya Kelari hingga Simpang Pendai. Kepadatan dipicu melonjaknya jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Lalu lintas juga terpantau padat di arus balik Lebaran yang terlihat di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Kawasan Simpang Pemuda menjadi salah satu titik yang berpotensi padat saat arus balik Lebaran karena menjadi tempat untuk membeli oleh-oleh. Rekayasa lalu lintas telah dilakukan sejak Minggu pagi dengan memprioritaskan kendaraan ke arah Jakarta dan Jawa Tengah. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar menyebut sore hingga Minggu malam akan menjadi puncak arus balik 2025 di jalur arteri. Saudara, kita ingin pantau situasi arus balik mudik. Dan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sudah ada jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam. Dan dari jalur arteri di Karawang, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat pagi rekan-rekan, kita akan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung terlebih dahulu bersama rekan Roma. Roma, boleh dijelaskan bagaimana situasi arus balik pada pagi hari ini? Ya, pagi Edwin dan juga saudara, bahwasannya terpantau sejak hari Minggu sampai Senin pagi ini memang cenderung lengang atau cenderung ramai namun lancar, Edwin dan juga saudara. Namun jika dibandingkan dengan arus puncak yang diprediksi oleh pihak ASDP sendiri memang berbanding jauh, tidak adanya antrean. Namun sampai hari ini memang terpantau ramai lancar kendaraan, namun tidak ada penumpukan atau antrean kepadatan di Pelabuhan Bakauheni dari pemudik, yakni dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Namun pada arus balik hari ini memang sistem telah dilakukan oleh pihak ASDP dan juga pihak kepolisian terkait dengan pengaturan pemudik agar tidak terjadinya penumpukan di daerah Pelabuhan Bakauheni, yakni seperti delay system dan juga buffer zone. Ini memang cukup efektif dilihat bahwasanya sampai pagi ini memang tidak ada penumpukan atau antrian kendaraan yang panjang. Memang pihak ASDP sendiri memang menyatakan bahwasanya arus puncaknya ini pada tanggal 4 dan juga tanggal 5. Mengingat bahwasanya pada hari ini memang sudah lewat dari puncak. Memang antrian kendaraan tidak ada, namun cukup ramai kendaraan di dalam pelabuhan di dermaga, yakni mengantre menunggu naik ke kapal begitu. Namun tidak ada antrean yang cukup panjang dari jalan pelabuhan menuju ke dalam dermaga. Memang tidak ada antrean. Antrean hanya terjadi saat menunggu kapal bersandar dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pulau Jawa. Edwin. Baik Roma, tidak ada antrean yang signifikan, tapi operasional terus berjalan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita ingin beralih ke Karawang, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di sana. Adi, apakah kendaraan yang melalui jalan arteri masih ramai hingga pagi hari ini? Dan juga saudara, pantauan kami hingga kini
arus lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Karawang masih terpantau cukup ramai dan cenderung padat. Ini terjadi di Jalan Raya Arteri Kabupaten Karawang, tepatnya di Jalan Raya Klari, dan kepadatan ini imbas dari masih tingginya jumlah kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta yang masih mengalami lonjakan. Dan Edwin, bisa saya jelaskan, ini terjadi sejak Minggu pagi kemarin, dan Minggu pagi kemarin adalah prediksi puncak, dan indikator yang saya baca melalui pantauan selama 7 hari hingga saat ini adalah biasanya padatan atau peningkatan jumlah kendaraan ini terjadi pada waktu-waktu tertentu, misal pada pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun sejak Minggu pagi kemarin hingga saat ini kepadatan terus terjadi di jalur arteri ini, dan ini terjadi di beberapa titik, mulai dari kawasan Simpang Jomin, kemudian sampai wilayah Cikampek dan Jalan Klari, hingga wilayah jalan atau persimpangan kawasan Suding. Ini dan juga saudara, peningkatan jumlah kendaraan serta mulai banyaknya aktivitas masyarakat pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri juga mempengaruhi kepadatan yang terjadi di jalur arteri, tepatnya hari Senin ini. Kami pantau pergerakan atau mobilitas masyarakat di lokasi ini juga cukup tinggi pada hari ini, mengingat hari ini adalah awal dari hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Jadi hal tersebut juga berpengaruh terhadap kepadatan atau kondisi arus lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Karawang ini. Dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami pagi ini, kepadatan mulai terjadi sejak dini hari tadi, sempat lancar pada sekitar pukul 1 dan kembali ramai menjelang pagi atau sekitar pukul 2.00. Dan ini terjadi sejak tadi dan saat ini masih dalam kondisi padat begitu. Dan tempat saya melaporkan ini adalah jalur dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Sementara di seberang sana adalah kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju ke Jakarta, dan mayoritas diisi oleh pemudik kendaraan roda 2 yang akan kembali ke Jakarta. Edwin dan juga saudara, sebenarnya ada upaya-upaya penguraian kepadatan yang terjadi di jalur arteri Kabupaten Karawang ini. Salah satunya dengan menutup rute yang berada di sepanjang jalur arteri dan hanya membuka sejumlah titik saja. Dan hari ini upaya penutupan juga masih dilakukan, mengingat peningkatan jumlah kendaraan masih terjadi dan terjadi kepadatan. Selain itu, penebalan anggota kepolisian serta dinas perhubungan juga masih dilakukan untuk bisa mengatur warga yang ingin mudik menyeberang. Tepatnya di pasar tempat saya melaporkan ini adalah salah satu yang menjadi konsentrasi kepolisian, agar kemudian pemudik yang datang dari arah Jawa Tengah ke arah Jakarta, meskipun tetap padat, mereka masih bisa jalan begitu, Edwin. Baik, Adi, bisa kita lihat tadi di belakang Anda juga hilir mudik kendaraan masih begitu aktif. Jadi memang aktivitas warga lokal juga mempengaruhi lalu lintas ini. Terima kasih kawan-kawan. Tadi ada Jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan juga Jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali. Saudara, penumpang di puncak arus balik Lebaran 2025 memadati stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten hingga Minggu malam. Pemudik arus balik Lebaran terus berdatangan di stasiun Rangkas Bitung. Tercatat sekitar 15.000 pemudik telah berangkat menggunakan komuter lain atau KRL menuju Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan terlihat dari pintu masuk hingga ke dalam stasiun Rangkas Bitung. Pada malam hari, penumpang didominasi dari Pulau Sumatera dan dari sekitar Rangkas Bitung serta Pandeglang. Bergeser ke stasiun Pasar Senen, saudara. Para penumpang arus balik yang akan kembali beraktivitas di Jakarta pada Senin hari ini memadati stasiun. Tak hanya kedatangan, pintu untuk keberangkatan kereta jarak jauh juga dipadati penumpang yang baru berangkat untuk menikmati libur Lebaran 2025. PT KAI Daop 1 mencatat sebanyak 19.620 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen untuk arus balik mudik hari ini. Sebagian besar pemudik yang tiba didominasi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total ada 88 perjalanan kereta api jarak jauh telah disediakan oleh PT KAI untuk mengakomodasi arus balik di akhir pekan libur Lebaran 2025.
Bila tadi informasi arus balik di stasiun Rangkas Bitung dan stasiun Senen, saudara, kini kita akan pantau arus balik Lebaran 2025 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Yanuar Ruslim di sana. Triksi, boleh dijelaskan bagaimana situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan hingga pagi hari ini? Iya, Edwin dan juga saudara, kalau saya pantau dari pagi tadi memang sudah cukup banyak ya beberapa bis antar kota antar provinsi ini yang masuk dari luar menuju ke Terminal Kampung Rambutan, yang berarti ini adalah bis-bis yang membawa para pemudik ini untuk pulang kembali ke Jakarta. Tapi kalau misalnya dilihat di sekeliling, sebenarnya Edwin dan juga saudara, ini tidak terlihat banyak penumpang di sekitaran sini karena memang sebenarnya para penumpang ini lebih memilih untuk turun di pintu masuk Terminal Kampung Rambutan atau di sekitaran jalan raya untuk memudahkan mereka mendapatkan transportasi umum yang bisa membawa mereka kembali ke rumah masing-masing begitu. Jadi memang di terminal ini rata-rata yang terlihat adalah bis antar kota antar provinsi yang baru tiba di Jakarta. Kemudian juga ada memang beberapa yang kemudian mereka memilih untuk turun di sini karena memang sudah ada yang menjemput dari sana saudaranya ataupun juga keluarganya untuk ke rumah mereka. Tapi sebenarnya Edwin, kalau kita melihat dari situasinya mungkin karena ini masih pagi ya, kalau kita bandingkan dengan data kemarin, memang yang cukup banyak ataupun juga aktivitas bis antar kota antar provinsi ini masuk kembali ke Terminal Kampung Rambutan untuk membawa pemudik pulang ini di sekitaran jam 10 ke atas atau di sekitaran menjelang pukul 2 siang itu baru nanti mulai akan semakin banyak. Kalau kita melihat dari data yang dimiliki oleh Terminal Kampung Rambutan sendiri, Edwin, sebenarnya puncak dari arus balik para pemudik ini sudah terjadi pada tanggal 5 April 2025 yang tercatat ada sekitar 12.169 pemudik yang sudah pulang ke Jakarta. Tapi kalau misalnya kita lihat kemarin di tanggal 6 memang masih di angka belasan ribu, yakni tercatat di 11.058 pemudik yang sudah tiba. Masih di angka belasan, tapi memang kalau dilihat puncaknya sudah terjadi pada tanggal 5. Akan tetapi sebenarnya tadi saya berbincang dengan Kepala Terminal Kampung Rambutan mengatakan meskipun sebenarnya puncaknya ini sudah lewat, tapi tetap ada kesiagaan, tetap ada penjagaan ataupun juga koordinasi yang dilakukan untuk bisa memudahkan para pemudik ini sampai ke Terminal Kampung Rambutan. Karena kalau kita mengacu juga dengan surat edaran dari Menpar RB, masih dikasih 1 hari lagi sampai tanggal 8 untuk kemudian mereka masih bisa untuk bekerja dari manapun ataupun juga work time fleksibel begitu ya. Jadi memang ini yang dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat yang misalnya ASN untuk baru pulang hari ini ataupun juga esok hari untuk baru nanti bisa kembali bekerja. Sama sepertinya tadi saya juga dapatkan informasi dengan berbincang dengan salah satu pemudik, Edwin dan juga saudara, di mana mengatakan bahwa mengapa memilih hari ini, karena memang tadi sesuai dengan surat edaran itu masih ada hari libur hari ini. Lalu yang kedua adalah karena menghindari macet. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu disebutkan pada tahun ini lebih cepat sampai ke Jakartanya. Jadi memang itu adalah cara-cara yang dilakukan ataupun juga dipilih para pemudik untuk kemudian bisa kembali ke Jakarta untuk bekerja dengan aman dan juga dengan nyaman. Edwin. Oke, pemudik arus balik sudah kembali di Terminal Kampung Rambutan dan akan terus berangsur ramai hingga siang nanti. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Valencia Triksi dan juru kamera Yanuar Ruslim yang melaporkan langsung di Terminal Kampung Rambutan. Saudara, sudah saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di Simpang Jomin, Jawa Barat pada arus balik Lebaran 2025 bersama petugas NTMC Polri Brigadir Cici. Silakan dengan laporan Anda, Brigadir Cici. Ya, baik, terima kasih Edwin. Saudara, menemani aktivitas Anda pagi hari ini masih di arus balik libur Lebaran. Kalau jika dilihat untuk jalur tol sendiri dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 Cikatamas masih diberlakukan one way. Maka untuk jalur arteri sendiri pagi hari ini dari arah Trans Jawa yang nantinya akan menuju ke arah Jakarta melalui Simpang Jomin sendiri terbilang dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan berplat B atau kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta yang sudah menghabiskan masa libur Lebaran di kampung halaman.
Dan cukup ramai pagi hari ini dari arah Indramayu ataupun dari arah Cirebon dan Transjawa yang nantinya akan melintas ke arah Jakarta melalui Karawang. Dan juga untuk pertemuan arus kendaraan dari arah Sadang ataupun dari arah Simpang Mutiara sendiri yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jakarta juga hingga saat ini terbilang dalam keadaan ramai dan lancar. Perpadatan kendaraan yang pagi hari ini terjadi mulai didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, baik kendaraan sepeda motor ataupun kendaraan roda 4. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan pada persimpangan Jomin sendiri adanya pertemuan arus lalu lintas dan juga bagi para pengendara dihimbau untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga kenyamanan dan keamanan Anda saat berkendara nanti. Sedangkan saudara untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jakarta ataupun arah Karawang yang nantinya akan keluar menuju ke arah Jawa baik ke arah Indramayu, Cirebon ataupun ke daerah Jawa lainnya hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar dan kalau mau dibilang untuk saat ini kendaraan-kendaraan yang melintas masih dalam keadaan normal, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Dan untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara sebelum bepergian pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai. Dan juga mengingat banyaknya rest area ataupun pos-pos pengamanan yang telah disediakan bagi para pengendara yang nantinya dalam perjalanannya merasa lelah ataupun mengantuk, dihimbau untuk beristirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan Anda sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan lokal yang berada pada kawasan Purwakarta sendiri hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk para pengendara yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus balik, baik dari yang arah Jakarta menuju ke arah Transjawa ataupun sebaliknya, Anda dapat mengupdate terus informasi dan juga melalui Instagram kami di korlantaspolri.ntmc. Tetapi juga saudara dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Edwin yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Jomin, Purwakarta, Jawa Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali. Usai jeda, saudara, ada informasi Presiden Prabowo Subianto bertemu 6 pemimpin redaksi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan ini berlangsung di meja bundar selama 2 jam.